bisa lama-lama materinya, cuma dikit. Dan ini ada tiang, kalau misalkan lama-lama saya bisa bergentayangan di sini. Pertama, Purwokerto kota satria. Itu 3 tahun yang lalu. Sekarang Purwokerto kota satria, FU. Nggak paham ya? Ngerti. Purwokerto itu 3 tahun lalu saya tinggalkan karena saya ke Semarang. Karena saya ingin mengajar cita-cita jadi guru. Jauh-jauh ke sana, coba kuliah. Sebelumnya, Purwokerto itu menjadi kota tempat kenakalan saya. Warnet. Kenapa warnet? Karena dulu download di Purwokerto itu cepet banget. Download film 3GP, AVI, MPG ya. Saya sebagai mahasiswa menangkap seorang gamer non profesional. Gamer itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori pacaran, LDR atau single atau jomblo. Gamer ya gamer. Gamer itu bisa punya pacar, bisa tidak. Nah kalau misalkan ngomongin relationship ya, pacaran, ngedate kemana, ke warnet, misalkan ya dulu, atau misalkan kemana-mana gitu. Gamer enggak. Gamer saya dan teman-teman saya main game sama pacar. Dan cewek yang sempurna itu bukannya cewek yang nyuruh cowoknya berhenti main game. Cewek yang sempurna minta stick 2 main bareng. Ada nggak cewek yang main game? Saya suka main game, dan karena main game itu saya pernah dipenjara cuma sebentar ya. Waktu main Monopoly. Ketawa, Greg halo. Jokes buatanmu nomor 1. Mbaknya, itu Fanta ya mbak? Ya. Sembarang perasaan kamu deh. Asik. Pertama, kok suasananya agak ini ya, karena muka-mukanya gak kelihatan dari sini. Atau entah kenapa, atau saya silver. Saya nggak bawa materi banyak dari Semarang karena masih jet lag ya. Masih jet lag. Saya motor dari Semarang ke Pekalongan, ke Pemalang, terus ke Kelurahan Belik, Desa Beluk, habis itu ke Purbalingga, baru ke Purwokerto. Dan ternyata di sini banyak yang mirip-mirip artis ya. Kayak tadi saya Puji, ada saya Mikir Sepatih, ada Acong juga ya, Acong ya. Dan ternyata Pamer Fikir di sini ya. Purwokerto lagi nih. Purwokerto itu saya lahir di Purwokerto, tepatnya di Jalan Tanjlik Kedungulu. Pertama saya jadi anak kecil itu saya mengharapkan cita-cita pertama saya adalah jadi presiden. Karena apa? Karena saya berpikir presiden itu bisa minta apa-apa. Saya bisa bikin negara saya sebagai apapun. Tapi begitu remaja saya tahu sistemnya negara ini begini loh. Banyak yang nggak bisa diotak-atik. Saya anak-anak aja jadi pelajar biasa. Begitu SMA, saya kenal sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalkan cita-cita pertama saya jadi presiden, cita-cita remaja saya adalah menjadi superhero. Superhero itu apa ya namanya? Bisa memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Karena superhero itu dia part-time. Percaya superhero part-time? Tanya aja Batman, dia kan miliarder, tapi tiap malam dia tuh memperingi kejahatan. Tanya Superman dia itu jurnalis, tapi tiap ada yang nolong, dia pasti cari box telepon terdekat, masuk berubah jebret. Nggak lucu ya, tepuk tangannya dulu dong buat saya. Kalau misalkan superhero itu, tapi ada begonya. Percaya nggak Justice League itu, Liga Kebenaran ya misalkan ya, itu penuh dengan kumpulan orang-orang bego, orang-orang yang tidak punya fashion sense yang jelas. Superman mungkin udah jadi jokes umum ya, kalau misalkan Superman pakai celana dalam di luar merah. Ada yang lebih bego, tahu Robin, taunya Batman, dia itu pakai celana dalam merah di luar, bajunya hijau, jubahnya merah, dia ngikutin Batman kemana-mana. Dia homo bukan? Dia pasti Robin.
Greg, ih main towel dia sama sebelahnya. Greg, towel gue dong. Terus saya mana? Sampai Robin ya. Ada yang lebih bego lagi, Wonder Woman. Wonder Woman itu mungkin ini ya. Mesti pertama lihatnya Wonder Woman, wah ini pasti cewek Purwokerto nih. Kenapa? Soalnya dia siang-siang pakai hot pants sih. Kenapa? Itu siapa yang nge-heckle saya? Bener kan? Kalau misalkan Wonder Woman itu siang-siang pakai hot pants, pakai sabuk di kepala, udah pakai tank top doang kemana-mana. Ini Wonder Woman apa cewek Purwokerto? Ada yang lebih lagi, Spider-Man. Siapa yang nggak tahu Spider-Man di sini? Spider-Man. Ya itu kostumnya bagus. Tapi nggak ada di film Spider-Man itu yang ngejelasin ada scene-nya Spider-Man itu dia cuma bikin sketch doang. Kenapa? Karena lo tahu topengnya Spider-Man itu celana dalam, dia pakai celana dalam jepret. Emang kalian nggak tahu kenapa matanya tuh begitu lebar? Itu buat masuk kaki, men. Udah masih lama jokes superhero-nya udah. Nah sekarang pindah karena gue kuliah jurusan pendidikan bahasa Jepang. Tepuk tangan dulu dong buat ke pendidikan. Mahal sih belum pendidikan, sakit hati gue. Entai. Ibu tuh orang kaya enteng, men. Saya masih kerja sendiri, susah. Superhero di Indonesia tuh gak ada superhero. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia tuh lebih milih buat beli peralatan militer. Tahu nggak sekarang TNI, Polri itu ngabisin sekitar beberapa triliun buat beli pesawat. Kenapa beli pesawat? Coba berapa triliun habisin deh buat bikin Megazord atau apa gitu ya. Pasti nggak ada yang namanya kejahatan misalkan di Purwokerto aja ya. Coba lu 2 triliun, ayo 1 miliar aja, 1 miliar. Udah 1 miliar buat lu sewa Power Ranger. Dan emang Power Ranger itu sistem kerjanya bagus buat mahasiswa nih. Siapa mau jadi Power Ranger? Karena Power Ranger itu part time ya. Dia maju, dia ada berubah kalau misalkan cuma ada kejahatan doang. Dan saya juga kasihan sama TNI. Saya kadang kasihan begitu saudara saya, teman saya yang orang tuanya misalkan dia TNI, dia nggak bisa sering-sering pulang ke rumah, sering-sering ke keluarganya, anaknya gimana. Saya kasihan karena TNI itu nggak part time. Dan untungnya kalau sistem superhero itu dia bisa kerja part time, cuma modal jam tangan, kaos spandex, topeng. Dan kaos pendek ini lebih tajam daripada rompi anti peluru. Kenapa? Dia dengan superhero manapun, kaos pendek ditebas pedang, ditembak laser, gak pernah bolong, gak pernah sobek. Percaya, Power Ranger gak ada yang begitu tahu sininya bolong-bolong, gak ada. Makanya begitu TNI kemarin beritanya, Kepala TNI minta 2 triliun untuk beli pesawat Air Sukhoi. Ngapain beli pesawat? Beli Megazord aja udah. Aduh, hampir blank. Ke pendidikan tadi ada anak SMP ya sama SMK ya. Saya boleh ke pendidikan. Saya lebih tahu dasar-dasar pendidikan, konsep pendidikan. Kalian tahu nggak? Kalau konsep pendidikan mulai tahun 2010 itu berdasarkan 3 hal. Saya nggak bakal menjabarkan ya. Pertama, elaborasi, eksplorasi, konfirmasi, pendidikan sekarang gitu. Itu korelasi antara Menteri Pendidikan mikir apa sama dana yang diminta sama menteri-menteri buat bikin toilet. Itu ditanamkan pada konsep pendidikan. Kalau nggak percaya tanya ke guru-guru kalian, Pak tahu nggak? Dia pasti tahu elaborasi, eksplorasi, konfirmasi. Jadi semua singkatan di dunia pemerintahan itu ada sisi gelapnya.
Cuman saya beruntung, Indonesia beruntung saya nggak jadi tim pendidikan. Karena saya orangnya itu agak jahat sedikit ya. Saya ingin mendominasi. Jadi kalau misalkan saya bikin konsep pendidikan, saya pasti bikinnya dengan konsep 1, konfirmasi, 2, dominasi. Kondom. Atau misalkan kalau misalkan saya terlalu baik untuk jadi menteri pendidikan, saya bikin konsep dengan 1, konfirmasi, 2, toleransi. Udah ada tanda ini nggak tadi mas? Udah, makasih gitu aja. Salam dari Semarang. Tepuk tangannya sekali lagi buat Our Press. Udah jauh-jauh datang dari Semarang dan dia